tengah sunyinya ruang sidang pengadilan militer Kupang, Nusa Tenggara Timur, suasana mendadak berubah menegangkan. Rabu, 29 Oktober 2025, menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Prada Laki Namo, seorang prajurit muda yang gugur secara tragis setelah diduga mengalami penganiayaan brutal oleh rekan-rekannya sendiri. Di hadapan majelis hakim, 22 terdakwa yang diduga terlibat menyampaikan niat mereka untuk memberikan santunan sebagai bentuk permintaan maaf. Total uang sebesar 220 juta rupiah, hasil patungan para terdakwa, diletakkan sebagai simbol itikat baik. Namun, apa yang terjadi berikutnya mengejutkan setiap orang yang hadir di ruangan sidang itu. Dengan suara bergetar namun penuh keberanian, Supriana Paulina, ibu mendiang Prada Laki, berdiri dan menolak tegas pemberian itu. Air mata mengalir ketika ia berkata lantang bahwa nyawa putranya tidak bisa diganti dengan uang berapapun, apalagi dengan uang hasil patungan para pelaku yang diduga terlibat menghilangkan masa depan anaknya. Saya tidak butuh uang. Saya hanya ingin keadilan untuk anak saya. Jika benar mereka yang menghabisi nyawa Laki, hukum mati mereka, serunya, membuat ruang sidang hening sesaat. Tidak ada yang mampu menahan haru. Banyak yang menunduk, beberapa terdengar menangis, dan para terdakwa hanya bisa terdiam menahan sesal dan ketakutan. Bagi keluarga, kesedihan ini bukan tentang angka, tetapi tentang luka yang tidak pernah bisa dipulihkan. Hari itu, bukan uang yang menjadi pusat perhatian, tetapi teriakan keadilan yang menggema dari seorang ibu yang kehilangan putranya akibat kekerasan di institusi yang seharusnya melindungi. Dari ruang sidang Kupang, satu pesan menggetarkan hati seluruh Indonesia. Keadilan tidak bisa dibeli. Harga sebuah nyawa tidak pernah bisa ditukar. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Lanjut ceritanya yuk. Langit Kupang siang itu berawan, seolah ikut berduka bersama keluarga Prada Laki Namo yang melangkah perlahan memasuki halaman pengadilan militer 314 Kupang. Raut wajah mereka pucat, mata sembab akibat malam-malam panjang tanpa istirahat, penuh doa dan kemarahan yang tak pernah menemukan jawaban. Di barisan paling depan berjalan Supriana Paulina, ibunda Prada Laki, menggenggam erat foto putra bungsunya yang mengenakan seragam loreng kebanggaan. Setiap langkah terasa berat, namun hatinya jauh lebih berat menahan kenyataan bahwa anak yang dibesarkan dengan penuh cinta kini hanya tinggal kenangan. Di sepanjang jalan menuju ruang sidang, puluhan pasang mata menyaksikan kehadiran keluarga itu. Ada yang menunduk hormat, ada pula yang menatap dengan mata berkaca-kaca. Nama Prada Laki Namo sudah menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia. Seorang prajurit muda berusia 22 tahun yang meninggal dalam kondisi mengenaskan setelah diduga mengalami penyiksaan berhari-hari oleh rekan satu batalionnya sendiri. Luka lebam di seluruh tubuh dan tanda-tanda kekerasan menjadi bukti bahwa kematian itu bukan kecelakaan biasa. Namun, proses menemukan kebenaran tetap panjang, rumit, dan penuh tekanan. Di dalam ruang sidang yang dingin dan hening, para terdakwa sudah duduk rapi dalam barisan. 22 orang prajurit dengan kepala tertunduk, beberapa menggigit bibir menahan gemetar, sebagian lainnya memejamkan mata seperti menunggu vonis akhir hidup mereka. Mereka mengenakan seragam putih dengan tanda khusus tahanan militer. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengangkat kepala ketika keluarga Prada Laki memasuki ruangan. Suasana berubah tegang seketika, tak ada bisikan, tak ada suara. Yang terdengar hanya hentakan sepatu para awak pengadilan dan detak jantung para hadirin yang berdegup lebih cepat. Ketua Majelis Hakim memulai persidangan dengan suara jelas. Agenda sidang hari itu adalah mendengar pernyataan awal dari pihak keluarga korban serta penyampaian sikap dari para terdakwa yang melalui penasihat hukumnya menyatakan ingin menunjukkan niat baik. Pengacara terdakwa kemudian berdiri dan mengumumkan bahwa 22 kliennya bersepakat memberikan santunan sebesar 220 juta rupiah, hasil patungan sebagai bentuk permintaan maaf dan pertanggungjawaban moral. Kalimat itu sontak membuat banyak hadirin tersentak. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian lainnya terdiam membeku. Semua mata dengan cepat terarah kepada keluarga Prada Laki. Kamera media, yang sebelumnya dia menunggu, langsung menyorot dengan tajam. Namun, sebelum hakim memberi kesempatan berbicara, Supriana Paulina tiba-tiba berdiri. Langkah kecilnya menuju mikrofone terdengar jelas, menghantam kesunyian. Tangan kirinya memegang foto mendiang Laki, sementara tangan kanannya mengepal kencang, seperti menahan gemuruh emosi yang nyaris meledak. Wajah wanita itu tidak marah, tetapi penuh luka yang begitu dalam.
luka yang bahkan tidak mampu diterjemahkan oleh air mata. Dengan suara pelan namun tajam menusuk, ia berkata, "Saya hanya ingin anak saya pulang, tapi sekarang dia tinggal nama. Dia anak baik, bercita-cita jadi kebanggaan keluarga. Saya membesarkan dia dengan susah payah. Kalian siksa dia sampai mati. Lalu kalian pikir 220 juta rupiah bisa menutup semua ini?" Suara itu menggema, memecah sunyi ruang sidang. Beberapa terdakwa mulai menangis tanpa suara. Bahu mereka bergetar. Mereka mungkin baru benar-benar merasakan beratnya satu nyawa yang hilang. Sepriana menarik napas panjang dan melanjutkan, "Kami tidak butuh uang. Saya tidak bisa membeli hidup anak saya kembali. Saya hanya minta hukum ditegakkan. Kalau benar kalian yang bunuh anak saya, hukum mati. Saya ingin kalian merasakan apa yang saya rasakan hari ini." Ruang sidang seakan membeku. Bahkan majelis hakim pun tampak menunduk sejenak sebelum kembali menegakkan kepalanya. Tidak ada seorang pun yang berani bertepuk tangan, tetapi semua hati bergetar. Di sudut ruang, ayah Pradalaki, seorang pria berperawakan keras yang sejak awal menahan emosi, kini tak mampu lagi menyembunyikan air matanya. Ia memejamkan mata, memeluk istrinya perlahan, seakan mengatakan bahwa perjuangan ini belum selesai. Di bangku saksi, beberapa anggota TNI yang hadir sebagai pengaman menundukkan kepala. Mereka tahu, kasus ini bukan hanya tentang satu kematian, tetapi tentang martabat sebuah institusi yang diharapkan menjadi penjaga negara, bukan tempat lahirnya kekerasan internal. Hakim akhirnya mengetuk palu, menunda sidang berikutnya untuk pemeriksaan lanjutan. Tepuk palu itu terdengar seperti tembakan, menggetarkan dada semua orang yang hadir. Banyak awak media langsung keluar untuk mengirimkan kabar terbaru ke publik. Namun keluarga Pradalaki tetap duduk beberapa menit, menenangkan diri. Saat meninggalkan ruang sidang, Sepriana kembali menatap foto putranya dan berbisik lirih. "Nak, ibu janji, ibu akan berjuang sampai akhir. Mereka harus mempertanggungjawabkan semuanya. Kamu tidak mati sia-sia." Dan di detik itu, satu hal menjadi jelas. Perjuangan untuk keadilan baru saja dimulai. Keluar dari ruang sidang, langkah keluarga Pradalaki terasa semakin berat. Angin sore Kupang berembus kencang, tetapi tidak mampu menyejukkan dada yang berguncang hebat. Sepriana Paulina dan suaminya dibantu beberapa kerabat berjalan melewati kerumunan wartawan yang langsung bergerak mengepung, berebut mikrofon, kamera, dan ponsel untuk mendapatkan satu kalimat lanjutan dari sang ibu yang tadi mengguncang ruang persidangan. Namun, Sepriana hanya menunduk. Ia terlalu lelah untuk berbicara. Hatinya seperti pecah berkeping-keping, dan setiap pertanyaan hanya membuat bagian pecah itu semakin sulit disatukan kembali. Ayah Pradalaki mengangkat tangan, meminta wartawan memberi ruang. "Maaf, kami belum sanggup bicara lagi hari ini," ucapnya singkat namun dengan suara tegas. Mobil sederhana yang menjemput keluarga kemudian perlahan bergerak meninggalkan area pengadilan, sementara suara gemuruh wartawan masih terdengar di belakang, memanggil nama, "Ibu Laki. Sebentar saja, Bu." Di dalam mobil, hening total. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara isak kecil dari kerabat perempuan yang duduk di baris belakang. Sepriana menatap keluar jendela, menyaksikan kota Kupang melintas perlahan, tetapi pikirannya jauh melayang. Ia membayangkan wajah putranya saat terakhir kali mereka bertemu. Laki pulang sebentar sebelum berangkat latihan tugas, memeluk ibunya dan berkata, "Doakan Laki supaya membanggakan kalian, Ma." Janji itu kini berubah menjadi luka. Beberapa hari setelah sidang pertama itu, dukungan publik mulai membanjiri keluarga. Video saat Sepriana menolak santunan dan meminta hukuman mati bagi para pelaku viral di media sosial. Tagar keadilan untuk Laki melejit menjadi trending nasional. Ribuan komentar memenuhi platform-platform digital, mengutuk tindakan kekerasan dalam tubuh militer yang menewaskan prajurit muda tersebut. Di depan rumah duka di kota Atambua, tempat keluarga tinggal, karangan bunga terus berdatangan. Mahasiswa dari berbagai kampus, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga para veteran TNI hadir menyatakan simpati dan dukungan terhadap perjuangan keluarga Laki. Salah satu tokoh agama, Pastor Samuel Bre, memberikan kata-kata penguatan kepada keluarga saat berkunjung. "Keadilan memang tidak datang cepat, tapi tidak akan selamanya tertahan. Yang penting, jangan pernah berhenti bersuara." Ucapan itu seperti bara yang kembali menyalakan nyala dalam hati Sepriana.
Ia mengangkat wajahnya dan berkata pelan namun tegas, "Saya tidak akan diam. Kalau saya diam, anak saya benar-benar mati." Beberapa hari kemudian, keluarga menghadiri sebuah diskusi publik yang diadakan oleh mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Aula kampus dipenuhi ratusan mahasiswa, aktivis HAM, dan bahkan beberapa mantan prajurit yang kecewa dengan kasus ini. Di panggung, keluarga Pradalaki duduk berdampingan dengan pengacara mereka, Komarudin, seorang aktivis hukum yang bersedia membantu tanpa bayaran. Saat mikrofon diberikan kepada Sepriana, seluruh ruangan hening. Ia mengusap hidung dengan tisu, menarik napas panjang, lalu memandang ke arah ratusan wajah yang menatapnya dengan penuh empati. "Anak saya pergi untuk mengabdi pada negara, bukan untuk dipukuli sampai mati. Dia ingin membanggakan kami. Tapi apa yang terjadi? Dia disiksa, ditempeleng, ditendang, dipukul sampai tubuhnya penuh luka. Saya lihat foto tubuhnya waktu kami diminta mengurus jenazah. Itu bukan kecelakaan. Itu pembantaian." Suaranya bergetar, namun tidak runtuh. Ruangan mendadak riuh oleh isak beberapa hadirin. Banyak yang mengusap air mata. Sepriana melanjutkan, "Kalau kalian bertanya kenapa saya menolak 220 juta rupiah itu, jawabannya sederhana. Uang itu tidak akan pernah bisa membawa anak saya pulang. Dan kalau saya terima, sama saja saya membiarkan para pelaku menganggap persoalan ini selesai. Saya tidak mau keadilan dibeli." Ia menatap kamera media yang sedang menyorot dengan intens. "Untuk petinggi militer, saya mohon, jangan lindungi mereka. Tegakkan hukum. Jangan biarkan kasus ini dikubur. Kalau kalian biarkan mereka bebas, bagaimana nasib prajurit lain nanti?" Ucapan itu langsung disambut tepuk tangan yang menggema di seluruh ruangan. Mahasiswa berdiri, memukul meja dengan semangat, dan meneriakkan, "Keadilan! Keadilan! Keadilan untuk Pradalaki!" Suasana berubah menjadi gelombang solidaritas yang menggetarkan lantai aula. Beberapa reporter langsung mengirim laporan langsung, memperluas jangkauan pernyataan itu ke seluruh penjuru negeri. Keesokan harinya, dukungan semakin besar. Banyak tokoh publik mulai bersuara, menuntut investigasi transparan dan hukuman paling berat untuk para pelaku. Tekanan pun mulai dirasakan oleh institusi militer. Beberapa perwira tinggi menggelar konferensi pers dan berjanji akan menghormati proses hukum. Namun, di balik layar, desas-desus beredar bahwa ada upaya memperhalus dakwaan, seolah mencoba mengurangi kesalahan para pelaku menjadi tindakan tanpa niat membunuh. Rumor itu sampai ke telinga keluarga. Saat mendengar kabar itu, ayah Pradalaki mengepalkan tangan dan berkata pelan, "Kalau mereka coba permainkan kasus ini, kami akan berdiri di depan gerbang markas komando. Saya tidak takut." Sepriana mengangguk, matanya merah, tetapi penuh api. Perang ini belum selesai. Sidang lanjutan kasus meninggalnya Pradalaki Namo kembali digelar seminggu setelah gelombang dukungan publik meluas ke seluruh Indonesia. Pagi itu, halaman pengadilan militer 314 Kupang dipenuhi massa. Ratusan mahasiswa, aktivis HAM, dan masyarakat dari berbagai daerah datang membawa spanduk dan poster bertuliskan, "Keadilan untuk laki, stop kekerasan di tubuh militer," serta, "Nyawa tidak bisa dibeli." Mereka berdiri di bawah terik matahari, namun tidak ada seorang pun yang tampak ingin menyerah. Di antara kerumunan itu, keluarga Pradalaki berjalan perlahan menuju pintu gedung pengadilan. Suasana yang dulu terasa menakutkan kini berubah menjadi kekuatan tersendiri, karena mereka tahu bahwa langkah mereka tidak lagi sendiri. Ada suara dukungan, tepukan bahu menguatkan, dan senyum simpati yang seolah mengatakan bahwa perjuangan ini kini milik semua orang. Hari itu penting, karena akan dihadirkan saksi kunci, seorang prajurit yang disebut-sebut mengetahui detik-detik terakhir sebelum Laki dinyatakan kritis. Untuk pertama kalinya, publik berkesempatan mendengar cerita langsung dari seseorang yang menyaksikan kejadian sebenarnya. Di dalam ruang sidang, udara terasa tegang. Para terdakwa duduk di kursi panjang, sebagian nampak lebih pucat daripada sidang sebelumnya. Beberapa menunduk tanpa berani mengangkat muka, seolah takut bertemu tatapan keluarga korban ataupun puluhan mata yang menghakimi mereka dari bangku pengunjung. Pengamanan ditingkatkan, 2 baris personel polisi militer berjaga dengan wajah tegas. Ketua Majelis Hakim membuka sidang, kemudian memanggil nama saksi pertama, Pratu Damar Adiwijaya, seorang prajurit muda yang dulunya satu kompi dengan Laki.
Suaranya bergetar ketika ia mengucapkan sumpah, sementara kedua tangannya menggenggam mikrofon begitu kuat hingga buku jarinya memutih. "Saya siap memberikan kesaksian yang sebenarnya," ujarnya pelan. Ruangan mendadak sunyi, seperti seluruh dunia menahan napas. Pengacara keluarga kemudian meminta saksi menjelaskan kondisi Pradalaki sebelum meninggal. Damar menunduk cukup lama sebelum akhirnya berani berbicara. "Saya melihat sendiri Laki diperlakukan seperti binatang, Yang Mulia," katanya. Suara bergetar. Dia dipukul, ditendang, dan diseret di lantai oleh rekan-rekannya. Itu terjadi bukan sekali, tapi berkali-kali. Hampir setiap hari. Beberapa pengunjung terhenyak. Tangis pelan terdengar dari sisi kanan ruang sidang, tempat keluarga duduk. Damar melanjutkan dengan air mata menetes. "Hari itu, dia sudah tidak sanggup berdiri. Saya lihat dari dekat, tubuhnya penuh memar ungu kehitaman. Bibirnya pecah, hidungnya berdarah. Dia hampir tidak bisa bernapas. Tapi mereka masih memaksanya push up, lalu menendang punggungnya berkali-kali. Saya dengar dia bilang, 'Tolong, saya tidak kuat lagi.' Tapi mereka tidak peduli." Sepriana menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kerabat menahannya agar tetap kuat. Suara isak mulai terdengar dari berbagai sudut. Ketua majelis hakim bahkan harus mengetuk palu meminta ketertiban. Ketika ditanya siapa yang memerintahkan penyiksaan itu, Damar menatap kursi terdakwa dengan mata berkaca-kaca. Semua yang duduk di sana terlibat. Tapi yang memulai adalah Serda Hael. Nama itu seketika membuat seluruh ruangan bergemuruh. Serda Hael, salah satu terdakwa yang duduk di barisan paling depan, langsung menunduk lebih dalam. Beberapa terdakwa lain terlihat menggigit bibir, menahan gemuruh ketakutan yang semakin nyata. Damar kembali bersuara, kali ini lebih keras, seakan mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. "Saya masih ingat kata-kata terakhir Laki. Dia bilang, 'Tolong, bilang ke mama saya, Laki tidak ingin mati di sini.'" Jeritan tangis langsung pecah. Sepriana hampir roboh, dan suaminya memeluk bahunya erat-erat. Beberapa hadirin berdiri, tidak mampu lagi duduk diam. Bahkan beberapa prajurit yang bertugas menjaga sidang tampak mengusap mata mereka diam-diam. Damar menutup kesaksiannya dengan suara patah. "Saya minta maaf karena tidak bisa menyelamatkan dia. Saya pengecut waktu itu. Saya takut ikut dipukuli kalau melawan. Tapi sekarang saya tidak takut lagi. Laki harus dapat keadilan." Seluruh ruang sidang berdiri memberikan tepuk tangan panjang, sesuatu yang jarang, bahkan hampir tidak pernah terjadi dalam ruang sidang militer. Hakim kembali mengetuk palu, meminta ketertiban, namun tidak sepatah kata pun mampu menghentikan gelombang emosi itu. Di bangku terdakwa, beberapa prajurit mulai menangis terbuka. Ada yang memejamkan mata, ada yang menutup wajah dengan kedua tangan, seolah berharap bisa menghilang. Namun bagi keluarga Pradalaki, air mata itu tidak berarti apa-apa. Sepriana bangkit perlahan. Ia menatap kursi terdakwa dengan mata yang memerah namun tegas. "Lihat apa yang kalian lakukan," katanya pelan tetapi menggema ke seluruh ruangan. "Sekarang kalian menangis? Anakku menangis jauh lebih keras saat kalian siksa dia." Ruang sidang kembali sunyi. Tidak ada yang berani bergerak. Lalu, dengan suara kuat yang mengejutkan semua orang, Sepriana berkata, "Saya akan terus berdiri sampai kalian dihukum seberat-beratnya. Keadilan tidak akan berhenti di sini." Sidang ditutup dengan ketukan palu keras dari majelis hakim. Di luar, ribuan orang yang menunggu meneriakkan kembali, "Keadilan untuk Laki. Hukuman maksimal untuk pelaku." Dan perjuangan itu memasuki babak yang semakin panas. Seminggu setelah kesaksian mengejutkan dari Pratu Damar Adiwijaya, dinamika kasus kematian Pradalaki Namo berubah drastis. Tekanan publik semakin membesar. Setiap hari, ratusan orang berkumpul di depan pengadilan militer 314 Kupang, membawa lilin, foto Laki, dan poster bertuliskan, "Tidak ada keadilan tanpa hukuman setimpal." Media nasional menayangkan perkembangan sidang hampir setiap jam, sementara para pengamat militer mulai bersuara terbuka. Kasus ini bukan lagi sekadar perkara internal, tetapi simbol perjuangan melawan budaya kekerasan yang konon sudah mengakar di lingkungan latihan militer tertentu. Di tengah situasi yang kian panas, kabar mengejutkan muncul.
Tim penyidik menghadirkan bukti baru berupa rekaman video dari ponsel salah satu prajurit yang diduga merekam sebagian kejadian penyiksaan terhadap Lucky. Rekaman itu ditemukan setelah tim ahli digital forensik membongkar data yang sempat dihapus dari perangkat yang sebelumnya disita oleh polisi militer. Kabar mengenai bukti itu bocor ke publik dan memicu kehebohan besar. Tagar buka rekaman Lucky melejit menjadi trending nomor 1. Banyak pihak menuntut agar rekaman tersebut diputar secara terbuka dalam sidang. Namun karena aturan sidang militer, proses pemutaran dilakukan terbatas di dalam ruang persidangan. Sidang pembuktian. Ruang sidang hari itu dipenuhi lebih banyak orang dari sebelumnya. Pengamanan dilipat gandakan, hingga belasan personel polisi militer berjaga di setiap sisi. Suasana tegang terasa dari langkah-langkah kecil para pengunjung yang memasuki ruangan. Mereka tahu, apa yang akan ditampilkan hari itu bisa menjadi titik balik besar dalam kasus ini. Keluarga Prada Lucky duduk di barisan depan. Sepriana menggenggam tas kecil berisi rosario, meremasnya kuat-kuat. Ayah Lucky berada di sampingnya, rahangnya mengeras menahan emosi. Ketua majelis hakim memulai sidang, kemudian meminta tim forensik memperlihatkan rekaman bukti. Lampu ruangan diredupkan, layar besar di depan dinyalakan. Video dimulai, tanpa suara, hanya gambar buram yang perlahan menjadi jelas. Hampir semua orang menahan napas saat sosok Lucky terlihat duduk di lantai. Tubuh kurusnya dipenuhi memar ungu kebiruan. Wajahnya bengkak, bibir pecah, mata satu nyaris tertutup darah kering. Ia terlihat sangat lemah, nyaris tidak bisa mengangkat kepala. Lalu tampak beberapa prajurit berdiri mengelilinginya. Salah satu dari mereka, yang dikenal publik sebagai Serda Hael, mendorong pundak Lucky hingga tubuhnya terjatuh menghantam lantai. Lucky mencoba bangkit. Namun seseorang menendang punggungnya keras hingga ia kembali tersungkur. Beberapa orang di ruang sidang spontan menutup mulut menahan jeritan. Di barisan depan, Sepriana mulai menangis dalam diam, bahunya bergetar. Video berlanjut, Lucky dipaksa merangkak, namun tubuhnya gemetar tak berdaya. Ketika ia berhenti, seorang prajurit menendang kepalanya dengan sepatu Lars. Di layar, Lucky terlihat membuka mulut, seolah mencoba berbicara, mungkin meminta ampun. Tapi rekaman tanpa suara itu membuatnya terasa jauh lebih menyakitkan. Di barisan terdakwa, beberapa prajurit menunduk dalam-dalam. Serda Hael tampak pucat, kedua tangannya menggenggam lutut, kuku-kukunya menancap dalam. Rekaman berhenti pada adegan ketika Lucky tergeletak. Tubuhnya tidak bergerak. Video padam. Namun keheningan yang mengikuti lebih tajam daripada suara apapun. Bahkan napas pun terdengar berat dan terputus-putus. Hakim menghela napas panjang sebelum berbicara. Dengan bukti visual ini, majelis akan mempertimbangkan perubahan dakwaan menjadi pembunuhan berencana atau penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan tuntutan maksimal. Ruangan sontak gaduh. Para pengunjung berdiri, sebagian memukul meja, sebagian menangis, sebagian berteriak. Hukum mati. Hukuman setimpal. Di luar gedung, massa yang menunggu meneriakan slogan yang sama begitu mendengar kabar melalui pengeras suara. Keadilan untuk Lucky. Jangan lindungi pelaku. Reaksi keluarga. Setelah sidang ditutup, Sepriana berdiri dengan tubuh lemah namun mata penuh api. Ia mengangkat foto Lucky, kemudian berkata kepada para wartawan yang memadati pintu keluar. Sekarang semua orang sudah melihat. Anakku bukan mati karena latihan. Dia dibunuh. Saya mohon, jangan ada lagi yang mencoba memutarbalikkan fakta. Berikan hukuman maksimal, jangan setengah hati. Ayah Lucky menambahkan dengan suara rendah namun penuh ketegasan. Kalau ini tidak diusut tuntas, kami siap tinggal di depan markas komando sampai keadilan datang. Kami tidak takut. Pernyataan itu langsung menyebar luas. Dukungan publik melonjak semakin besar. Banyak tokoh nasional mulai turun tangan, mendesak Panglima TNI memberikan perhatian khusus. Di beberapa kota besar, aksi solidaritas dilakukan serentak. Di balik layar, tekanan di internal militer. Di kantor pusat penyelidikan, beberapa perwira tinggi melakukan rapat tertutup. Desakan internal semakin berat. Ada yang mendukung pembenahan budaya kekerasan, namun ada pula yang khawatir citra institusi akan hancur. Seorang jenderal berusia 50-an berdiri dan berkata tegas, "Kalau kita tutupi kasus ini, kita akan kehilangan kepercayaan rakyat. Biarkan hukum berjalan. Siapapun pelakunya, pertanggungjawabkan."
Keputusan awal pun diambil. Dakwaan akan diperketat, dan pemeriksaan terhadap unsur komando yang diduga mengetahui tapi membiarkan kejadian itu diam tanpa tindakan, mulai dibuka. Dan pada malam itu, publik menerima kabar penting. Sidang berikutnya akan menghadirkan perwira pengawas yang mengetahui penyiksaan terjadi selama berhari-hari. Sidang telah ditutup sementara hari itu, namun suasana di luar gedung pengadilan militer Kupang masih mencekam. Ratusan warga yang sejak pagi mengikuti jalannya persidangan enggan pulang. Mereka berdiri berjajar di sepanjang pagar, menatap gerbang utama yang dijaga ketat aparat berseragam loreng. Sorakan tuntutan keadilan terdengar bersahutan, menggema di udara yang semakin gelap ditelan senja. Hukum mati pelaku. Keadilan untuk Pradalaki. Teriakan itu pecah seperti gelombang yang tak berhenti, datang dari berbagai penjuru halaman pengadilan. Banyak dari mereka bukan keluarga, bukan pula kerabat dekat Laki. Mereka hanya rakyat yang merasa terguncang dan terluka oleh peristiwa yang dianggap mencoreng wajah Tentara Nasional Indonesia. Di tengah kerumunan, Sepriana Paulina, ibu Pradalaki, duduk di kursi roda yang didorong oleh adik Laki, seorang pemuda yang dari tadi berusaha tegar meski matanya sembab. Tubuh Sepriana tampak goyah. Wajahnya pucat oleh kelelahan fisik dan terpaan emosi yang tak pernah berhenti sejak putranya menghembuskan napas terakhir di rumah sakit militer beberapa bulan lalu. Namun matanya tetap menyalakan api yang sama seperti ketika ia menolak uang santunan 220 juta rupiah di ruang sidang tadi. Api perjuangan seorang ibu yang menuntut keadilan untuk anaknya. Bunda kuat karena Laki ingin kita kuat, ucap adik Laki lirih, menggenggam tangan ibunya. Sepriana mengangguk pelan. Di hadapannya, para wartawan telah mengarahkan kamera dan mikrofon, menanti pernyataannya. Tidak lama, ia mengangkat wajah, meskipun suaranya masih bergetar. Kami datang bukan untuk uang. Kami datang untuk meminta negara menegakkan hukum. Anak saya tidak kembali dengan uang itu. Yang kami mau hanya satu, pelaku dihukum setimpal, hukuman mati. Kalimat itu membuat kerumunan kembali memanas. Beberapa orang menepuk bahu Sepriana sebagai dukungan. Ada yang menangis, ada yang menunduk, dan ada yang mengepalkan tangan ke udara. Di sisi lain halaman pengadilan, 22 terdakwa yang baru saja keluar dari ruang tahanan sementara digiring dengan penjagaan ketat. Wajah mereka tertunduk, tanpa suara. Tekanan publik semakin besar setelah fakta-fakta mencengangkan disampaikan jaksa militer dalam sidang sebelumnya, tentang bagaimana Laki diduga mengalami penyiksaan berjam-jam sebelum akhirnya kritis dan dinyatakan meninggal. Bukti rekaman CCTV internal, laporan medis, dan kesaksian saksi dari dalam satuan sendiri membuat kasus ini tak lagi bisa dianggap sebagai insiden biasa. Beberapa anggota keluarga terdakwa mencoba menghampiri pihak keluarga Laki untuk kembali meminta maaf. Namun, adik Laki berdiri tegap, menghalangi mereka. Ini bukan soal maaf, ucapnya pelan namun tegas. Ini tentang nyawa abang saya. Sorotan kamera kembali menyorot wajah Sepriana ketika seorang jurnalis bertanya, apa yang menjadi harapan terbesar keluarga ke depannya? Sepriana menarik napas panjang. Anak saya bergabung dengan TNI untuk menjaga bangsa ini, bukan untuk mati di tangan rekan-rekannya sendiri. Jika kasus ini dibiarkan, bagaimana dengan prajurit lain? Bagaimana dengan anak-anak bangsa berikutnya? Matanya kembali berkaca-kaca. Kami akan terus datang ke persidangan sampai vonis dijatuhkan. Kami tidak akan mundur. Demi Laki, demi kebenaran. Malam mulai turun perlahan, namun barisan massa tetap bertahan dengan lilin-lilin yang menyala. Mereka berdiri bersama, membentuk lingkaran keheningan untuk mengenang Pradalaki Namo, prajurit muda yang seharusnya sedang meniti karir panjang dalam dinas kemiliteran, bukan berakhir dalam dinginnya ruang otopsi. Sementara itu, di dalam gedung, Majelis Hakim mengumumkan jadwal sidang lanjutan yang akan menghadirkan saksi kunci dan ahli forensik. Sidang berikutnya diharapkan menjadi titik paling penting dalam mengungkap kebenaran penuh dan menentukan nasib ke-22 terdakwa. Dan malam itu, suara ibu Pradalaki kembali bergema, menjadi kalimat yang akan terus menuntut jawaban dari hukum dan negara. Keadilan untuk Laki. Jangan biarkan pelaku bebas. Jangan biarkan kematian anak saya sia-sia. Sidang belum selesai. Perjuangan baru saja dimulai. Dan seluruh Indonesia kini menunggu. Apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan?